Iya. Apa yang bisa saya Apa yang berikan? bisa saya berikan untuk Al-Azhar? Artinya ada kaidah tunaikan dulu kewajiban. Ya, baru tanpa diminta hak akan terpenuhi. iya, dengan sendirinya kan gitu kan. Saya lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita melayani. Yang kedua setelah kita pelayanan juga kita bagaimana memberikan tauladan kepada anak-anak kita sesuai dengan visi Al-Azhar, yaitu unggul, Islami, terpercaya, pilihan masyarakat Lampung. Itu sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada hari ini tentunya kita masih diberikan limpahan nikmat tiada tara dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mengantarkan kita selalu menjadi hamba yang pandai bersyukur dan tetap selalu istiqomah dalam ibadah. Baik pemirsa podcast Yayasan Al-Azhar Lampung, kali ini kita akan mengundang bintang tamu yang cukup familiar, cukup terkenal, khususnya di kalangan Yayasan Al-Azhar Lampung. Beliau bukan hanya setahun 2 tahun mengabdi di Yayasan Al-Azhar Lampung, bahkan sudah lama mengabdi dengan segala loyalitasnya dan juga menjadi guru panutan bagi seluruh guru dan karyawan Yayasan Al-Azhar Lampung. Inilah dia, Bapak Dr. Andes Haji Marifuddin MZ MPDI. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Sepertinya makin tua makin muda. Tentunya yang membuat muda semangatnya. Baik, beliau ini adalah salah satu orang tua kami yang cukup kita anggap memiliki teladan untuk contoh bagi segenap guru dan karyawan-karyawan Yayasan Al-Azhar Lampung, baik dari segi kinerja, loyalitas, dan juga segala inovasi-inovasi yang beliau berikan kepada Yayasan Al-Azhar Lampung. Jadi Pak Haji, bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim, keadaan sehat walafiat. Berbicara tentang untuk pengabdian, dari tahun berapa Pak Haji mengabdi di Yayasan Al-Azhar Lampung? Alhamdulillahirrabbilalamin. Waktu itu pas bareng dengan lahirnya saya, Pak. Pas bareng dengan lahirnya. Iya. Dia lahir sudah mengabdi. Iya, betul. Masya Allah. Itu bayi normal apa bayi downloadan itu? Bayi masih merah. Ya, alhamdulillah saya di Al-Azhar waktu itu pas tepat 17 Maret 1994. Lama, cukup lama ya. 94. Alhamdulillah. Ya, jadi di Al-Azhar waktu itu di SD Al-Azhar. SD. Belum ada 1, 2, 3. Belum, masih SD tok. Masih SD Ya. Al-Azhar. Awal karir pertama kali di SD Al-Azhar. Ya, di SD Al-Azhar. Kemudian sebelum itu sebenarnya perannya itu Ayahanda Insinyur Haji Muswardi Taher pernah menawarkan untuk di Al-Kausar. Oh, di Al-Kausar. Ya, beliau kan termasuk penggagas di Al-Kausar ya, Iya. di bidang pendidikan. Waktu itu di Masjid Al-Muhajirin, kalau tidak salah beliau sampaikan, kamu sudah tamat IAIN, gitu ya. Alhamdulillah, saya sudah tamat IAIN. Nah, yaudah, buat lamaran ke Al-Kausar. Terus saya nanyanya di Al-Kausar itu dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, sampai sore, kata beliau. Nah, nggak bisa ya kalau sampai sore. Saya kan marbot. Di Muhajirin. Jadi zuhur asar nanti yang azan siapa? Iya. Ya sudah, kata beliau di Al-Azhar. Nah, Al-Azhar, alhamdulillah. Sampai di situ detik ini di Al-Azhar. Sampai detik ini di Al-Azhar. Awalnya tapi di SD. Dari Al-Azhar SD lalu meningkat ke? Ya, pada waktu itu Bapak Wahyu, pada waktu itu di SD itu bukan kebetulan saya adalah salah seorang guru pendidikan agama Islam. Saya bangga. Walaupun selalu mungkin barangkali ada yang mengatakan sarjana alam gaib apa katanya. Oh, tapi saya nggak marah. Saya bangga di situ. Kenapa? Di masyarakat diminta memimpin Yasin, tahlilan, ya kan? Doa. Iya. Ayo, dari IAIN ke alam gaib mana? Ngurus jenazah. Ijazah. Oh, jangan kalau ijazah. Ngurus jenazah. Oh, jenazah ya. Di SD Al-Azhar, kemudian berjalannya waktu ada lomba guru teladan tingkat kota, provinsi, dan nasional. Alhamdulillah, Ma'arifuddin ini, mohon maaf, astagfirullahaladzim, mengurangi dari kesombongan. Alhamdulillah, ikut serta kompetisi itu
dari tingkat sekolah atau kecamatan, kemudian ke kota, kemudian ke provinsi. Alhamdulillah masuk semua, lolos semua. Begitu lolos semua ke Jakarta, waktu itu di Kementerian Agama hanya utusan Lampung, kemudian Kalimantan Timur, kalau nggak salah, satunya lagi dari Babel. Babel yang berkompetisi. Saya pengen mengejar juara 1. Allah berikan, mungkin kalau Ma'arifuddin juara 1 takutnya sombong, mungkin ya. Iya. Tapi diberi oleh Allah juara 3 nasional. Juara 3 nasional. Nasional. Itu lomba guru ya? Ya, guru se-Indonesia. Bukan lomba masak ya? Bukan. Lomba guru ya. Dan dari itu mungkin karir Pak Haji mulai sedikit terbuka lebar hingga sampai saat ini. Iya, mohon maaf saya teruskan sedikit. Begitu mendapatkan penghargaan dari nasional, saya lapor ke ayah, ke beliau kepala sekolah dan dinas terkait. Laporan itu kemudian ternyata diberikan beasiswa S2 waktu itu ya. S2 kemudian saya usul karena saya dulu belum ibadah umroh, haji. Saya ngusulkan haji aja, kan gitu kan. Nggak diperbolehkan. Akhirnya untuk S2 waktu itu mau di Bandung di Syarif Hidayatullah. Ya, Syarif Hidayatullah se-Indonesia ada 40 orang dari Lampung saat itu masih saya. Saya lapor sama ayah, lapor dengan Al-Azhar diperbolehkan. Kemudian setelah itu begitu mau didaftarkannya ternyata Ma'arifuddin ini guru agama SD. SD nggak perlu S2. No, sayang duitnya, sayang beasiswanya kan ya. Akhirnya harusnya bagaimana dikasih solusi lah oleh Dirjen sehingga untuk S2 kan ambil di tingkat pertama SMP atau SMA. Akhirnya alhamdulillah kebijakan dari Ayah Ciayuk, dari Ayah Muswardi Taher, dari Ayah Baiki, kebijakan beliau akhirnya dimutasikanlah bahasanya ke SMA Al-Azhar tahun 2007. Pada waktu itu. Sehingga bisa dapat bagian beasiswa S2 itu yang harus 2 tahun beres. Kalau enggak, dana yang dikucurkan 60 juta itu bukan dihentikan, mengembalikan konsekuensinya. Iya, tapi alhamdulillah Ma'arifuddin berkat doa teman-teman, doa ayah semuanya 1,4 bulan selesai. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang jatuhin 2 tahun? Cuma 1 tahun 4 bulan selesai. Ada yang lebih cepat lagi sebenarnya. 9 bulan 10 hari. Iya, itu lahir. Nah, pindah ke SMA, langsung posisi guru atau kepala sekolah? Ya, pada waktu itu posisinya masih guru. Kemudian ada kompetisi, akhirnya ditingkatkan posisinya oleh yayasan wakil kepala sekolah bidang Sapras. Ya, di SMA. 2007 itu di SMA bidang Sapras. Ya, kepala sekolahnya waktu itu? Waktu itu setelah itu ada kompetisi lagi pemilihan kepala sekolah. Akhirnya begitu pemilihan kepala sekolah pas waktu itu pemilihan, alhamdulillah di SMA itu pemilihan kepala sekolah saya terpilih terbanyak ya. Karena saya mau mengatakan terbanyak lah. Barangkali di sisi lain teman-teman di SMA itu kenal juga karena saya selain guru agama, waktu itu saya diajarin oleh Ayah Ciayuk almarhum dan Ayah Muswardi itu untuk membuat administrasi kesuratan atau SK kepala sekolah atau SK guru. Jadi selain dia sebagai guru agama, saya juga diajarkan bagaimana cara membuat surat keputusan kepada seluruh guru-guru karyawan Yayasan Al-Azhar Lampung di Lampung. Seperti merangkap KTU lah ya. Nah, iya betul. Pinter betul Pak Wahyu ini luar biasa. Nah, dari situ mulailah masuk ke SMA, pemilihan, kepilih menjadi kepala sekolah. Di SMA Al-Azhar, berapa periode itu Pak? Pada waktu itu awalnya di 2008, pemilihan 2008. Ya, kemudian kan dalam fase-fase pemilihan di statuta yayasan itu kan 4 tahun, sama seperti sekolah-sekolah negeri kan. Begitu 4 tahun, alhamdulillah dengan berbagai tadinya
akreditasinya itu C. Ya, alhamdulillah begitu berguyur dengan kawan-kawan langsung menjadi A. Bukan B dulu. Belum, enggak, Langsung langsung A. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Dari kekurangan-kekurangan itu bersama dengan teman-teman wakil dan majelis guru, Iya. dia berjibaku begitu tim akreditasi datang, ya kita siapkan. Sudah siap ada meja, silakan diperiksa. Ternyata alhamdulillah memenuhi persyaratan menjadi nilai A. Yang dari C menjadi A. Alhamdulillah. Dari C itu cukup, Ya. dari B itu biasa saja, Ya, langsung ya, jadi ya. A. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itulah karena bukan karena saya, tapi Ya. karena perjuangan teman-teman. Perjuangan bersama tim ya nggak? Iya betul. Berarti hitungannya Pak Haji ini di SMA selama kurang lebih berapa periode? 3. Oh ya, 3 periode. tadi itu yang pertama kan begitu fase yang pertama selesai, baru fase lagi yang kedua. Ternyata masih diminta lagi untuk melanjutkan untuk yang kedua karena berakreditasi A tadi nilainya A. Yang kedua juga demikian, alhamdulillah. Untuk tahun yang kedua 2012 sampai dengan 2016. Iya. Alhamdulillah kita bersama teman-teman lagi tetap masih mempertahankan yang A, hanya nilainya yang bertambah. Dari nilai 90 bisa naik 94. Iya, iya. Nah, gitu kan itu kebanggaan kita barangkali untuk sekolah-sekolah swasta. Dengan berjalannya waktu ya alhamdulillah. Iya. Bahkan siswa kita dulu sampai 1105. Waktu zaman waktu Pak Ya Haji pada menjabat waktu itu ya bersama kawan-kawan itu. Karena itu merupakan aset. Memang sudah sampaikan ke teman-teman. Iya. Aset harus dijaga. Iya. Jangan mentang-mentang kita hebat, BK-nya hebat, dikit-dikit keluarin. Dibina dulu. Nah, baru sakan nanti. Nah, setelah Pak Haji itu masuk ke periode yang kedua, Ya. kualitas meningkat, nominalnya dari 90 menjadi 94, akreditasi tetap A, lalu masuk ke periode ketiga. Ya, alhamdulillah begitu di statuta juga dikatakan bahwa ini masih A, masih bisa berhak menerima amanah yayasan, maka diberikanlah amanah itu lagi Ya. untuk periode ketiga ketua kepala sekolah SMA Al-Azhar. Alhamdulillah kita dapatkan lagi A lagi sehingga dengan nilai 96. Masya Allah. Ya 96 nilai udah A+ itu bahasanya. Nah, akhirnya sudah selesai 12 tahun 3 periode pada waktu itu sehingga di statuta yayasan juga dan di aturan kementerian Iya. kalau sudah 3 kali menjabat kepala sekolah itu dia bisa menjabat lagi tapi di tempat lain dulu. Dimutasi dulu Baru iya. Nah, seperti itu kemudian ditarik ya bahasanya tuh ya. DPT apa? Diberdayakan lagi ya. Dari jenjang kan ya Pak ya, dari guru kepala sekolah kemudian jenjang naik atasnya lagi adalah jabatan pengawas. Sekarang posisi pengawas. Pengawas. Untuk Yayasan Al-Azhar Lampung unit. Ya, untuk Yayasan Al-Azhar Lampung di awalnya sebenarnya semua unit. Hanya untuk mengklasifikasikan kebijakan kepala ketua yayasan, maka dibagilah SD, SMP, SMA. Yang saat ini saya mendapatkan amanah untuk SD Al-Azhar 1, 2 dan 3 dari tahun 2020 sampai sekarang 2024. Yang menarik adalah begini Pak Haji, sebelum masuk ke dalam wilayah pengawas, proses perjalanan Pak Haji dari masuk Al-Azhar lalu meningkat menjadi kepala sekolah dengan 3 periode dengan action ketika itu alhamdulillah prestasi yang telah dicapai bersama dengan teman-teman. Tentunya kami selaku karyawan dan guru-guru saat ini tentunya ingin menggali keberhasilan ini. Sebenarnya tip atau cara seperti apa yang diterapkan oleh Pak Haji di dalam bekerja, dalam loyalitas dan dalam target pencapaian ini mungkin bisa berbagi kepada kami semua. Iya. Dulu saya punya prinsip apa yang bisa saya berikan untuk Al-Azhar. Iya. Iya. Apa yang bisa saya berikan untuk Al-Azhar? Artinya ada kaidah tunaikan dulu kewajiban. Ya, tanpa diminta hak akan terpenuhi. Iya, dengan sendirinya kan gitu kan? Dengan sendirinya. Alhamdulillah. Ya kebetulan juga seberapa sih perut saya makan? Kalau saya mau minta gaji gede-gede kasarnya ngomong, paling juga sepiring. Iya kan? Sepiring artinya tapi ingat Bung Karno bilang itu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan. Iya, sejarah. Nah, akhirnya itu tadi
Begitu apa yang bisa saya berikan untuk Al-Azhar, akhirnya begitu saya mendapatkan amanah itu, saya lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita melayani. Melayani, karena kita bergelut di pendidikan, melayani murid, melayani wali-wali siswa yang mempercayakan kepada kita. Bagaimana cara melayaninya? Ya dengan baik, akhlak yang mulia, dengan menyambut kedatangannya anak itu datang. Loh, pagi-pagi jam 6 itu, jam 6 itu wali murid datang, kalau anak dilepas, dia ketakutan. Begitu ada yang menyambut, assalamualaikum, terima kasih. Iya, jadi pemirsa, beliau ini juga terkenal tiap pagi itu berdiri di depan gerbang sekolah, bersalaman atau mengawali dengan menyambut murid dan wali murid, bahkan orang yang dikenal dan tak dikenal. Yang kedua, setelah kita pelayanan juga kita bagaimana memberikan tauladan kepada anak-anak kita. Makanya saat tadi saya katakan sampai 1105 Al-Azhar itu, ya ada 4 lantai itu, sekolah swasta, 1105 siswa yang berada di situ. Alhamdulillah. Ya kondusif, kenapa? Kita bersama-sama ibu bapak guru memberikan contoh yang bagus gitu loh. Kalau memang kita mau menginginkan siswa ini bagus, ayo kita jaga aset. Ya kan? Kita jaga. Kita sayangi beliau, kita arahkan dia. Ada itu dari guru BK itu Bapak Marbi Nur Wahyudi, itu luar biasa itu. Saya apresiasi dengan dia. Saya ingat, oh ya Allah, Bapak Haji Eko itu yang di Korpri itu, pejabat dari pengadilan itu, sampai salut dengan Bapak Marbi itu. Subhanallah, Masya Allah. Semoga Allah senantiasa berikan istiqomah. Jadi setelah sekarang posisi menjadi pengawas, tugasnya seperti apa ini Pak Haji, tugas pengawas? Baik, terima kasih. Selanjutnya saya juga terima kasih kepada Yayasan Al-Azhar Lampung nih dalam hal ini di bawah pimpinan Bapak Afdi Muslim bin Muswardi Taher yang begitu gigih luar biasa melanjutkan perjuangan ayah almarhum yang luar biasa juga pada waktu itu. Cuma stilnya kan berbeda kan gitu kan ya. Abang lebih luar biasa. Terima kasih juga dengan beliau dan para stafnya lah ya barangkali ya, jajarannya yang juga bisa menerima dan bisa memberikan tugas amanah lagi. Saya katakan amanah lagi. Kenapa? Dari guru kemudian naik kepala sekolah, naik lagi jabatannya pengawas. Ya, tugas pengawas apa? Tugas pengawas adalah bagaimana memberikan tauladan paling tidak kan ya, mengawasi proses kegiatan pembelajaran di unit-unit. Ya, di unit-unit bagaimana supaya bisa apa? Bisa sesuai dengan visi Al-Azhar, yaitu unggul, Islami, terpercaya, pilihan masyarakat Lampung. Itu sebenarnya kalau bisa ditiru, dilaksanakan itu, luar biasa. Kalau administrasi insya Allah kita mengikuti aturan dinas dan aturan dari Yayasan Al-Azhar Lampung yang dilakukan oleh para kepala sekolah. Beliau ini bukan hanya mengawasi kegiatan pembelajaran, juga dari mulai absensi, lalu untuk kegiatan keagamaan, karena beliau juga dianggap orang yang memiliki pendalaman agama yang cukup, sehingga untuk kegiatan agama seperti sholat duha, lalu kegiatan taklim di malam Jumat, ini beliau yang mengontrol dan mengawasi untuk tingkat kegiatan keagamaan di Yayasan Al-Azhar Lampung. Di Yayasan Al-Azhar Lampung. Insya Allah. Nah, itu terkait dengan raport dan DP3 ya. Iya betul. Di akhir kegiatan itu endingnya ya. Bukan untuk apa-apa sih Pak. Saya salut dengan apresiasi dengan Pak Ketua seperti itu. Kenapa ya? Paling enggak mungkin bisa menjadi kebiasaan. Ya kan? Menjadi kebiasaan dan enak. Kayaknya kalau belum sholat duha kayak mana gitu ya. Betul. Iya betul. Dan pembiasaan memang harus diawali dengan dipaksa. Di absen. Dipaksa karena kita sebenarnya dipaksa untuk masuk surga. Nah, iya betul. Nah, itu kan. Ya, dipaksa masuk surga. Betul. Karena nyatanya terkadang kita sukarela masuk neraka. Tapi dipaksa masuk surga. Surga kok susah. Harus mau. Dan alhamdulillah memang kalau kita perhatikan aura dan suasana mulai hidup. Pagi hari itu terdengar dengan alunan ngaji, setelah ngaji terdengar alunan sholat duha, setelah sholat duha lalu murojaah, lalu zikir, lalu KBM. Masya Allah, memang diawali dengan meminta dulu kepada Allah. Kondisi apapun paling tidak agama tetap selalu mewarnai dalam kegiatan kita. Betul. Ya, makanya
bersyukur sekali dengan kepemimpinan sekarang, Iya. Melanjutkan kepemimpinan yang dulu gitu ya. Nah, harapan Pak Haji selaku pengawas untuk Yayasan Al Azhar Lampung dan untuk guru-gurunya bagaimana? Sehingga dari masukan dan juga pengalaman Pak Haji selama berkarir di Yayasan Al Azhar Lampung, kami selaku orang-orang yang masih banyak belajar tentunya akan mengikuti jejak seperti ini. Harapannya yang pertama barangkali ada apa tuh filosofi apa tuh Pak ya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu luar biasa. Teman-teman kalau punya prinsip seperti itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Di mana kita bekerja, di mana kita mengabdi, ya disitulah kita tunjukkan loyalitas kita, apa yang menjadi tata aturannya kita ikuti. Apapun peraturannya. Apapun peraturannya, orang kita masih di situ Ya, dan betul. itu ya tadi. Dan yang kedua, punyalah tadi seperti yang saya katakan tadi, apa yang bisa kita berikan untuk Yayasan Al Azhar Lampung. Yang tadi Bapak sampaikan dengan sendirinya rezeki itu ada. Mohon maaf Pak, saya bukan pamer. Saya dihajikan oleh yayasan itu bersama dengan istri. Orang tua saya dua-duanya. Kemudian saya diumrohkan oleh Al Azhar coba. Kalau mau ini, kalau apa namanya itu, kalau pakai mau uang sendiri, udah cukup. Masya Allah sudah berapa, ngumpulinnya kapan? Iya betul. Itu artinya kita mungkin dari awal apa yang bisa kita berikan, ya kan, oleh Al Azhar bukan yang kita minta, tapi dengan sendirinya betul kata Bapak tadi, rezeki akan ada aja. Tunaikan Gitu loh. kewajiban. Wah, tunaikan tanpa kewajiban. diminta hak akan datang sendiri, datang terpenuhi sendiri. Nah itu kemudian tadi itu yang kedua tadi apa namanya, apa yang bisa kita inikan, ya kan? Yang ketiga, paling enggak tauladan, Pak. Tauladan, suri tauladan. Ya, suri tauladan. Kalau memang di Al Azhar ada duha, ayo kita bareng-bareng duha. Kalau di Al Azhar ada sholat zuhur berjamaah, ayo kita berjamaah. Kita sudah punya masjid loh. Ya. Kalau sudah punya masjid, kita pergi ke tempat masjid lain agaknya agak aneh gitu loh. Dan ruangan podcast kita ini berada di masjid. Oh iya, ada di masjid luar biasa ini. Ruangan Di bawah podcast pimpinan kita ini. Bapak Marbinur Wahyudi dan tim luar Di biasa. lantai atas ya, kegiatan zuhur 24 jam berjamaah. Iya. Kegiatan taklimnya juga ada. Bahkan untuk sholat Jumat Pak, ya kan? Iya, bahkan sholat Jumat untuk warga Al Azhar dan warga umumnya kami sangat senang dan membuka. Ini luar. Nah itu jadi berikan tauladan contoh seperti itu. Jadi kalau memang ini ya, ayo anak kita bimbing untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin 3 hal itu Pak ya. Kalau bisa untuk seperti itu, insya Allah pasti akan ada. Dan berbicara anak didik, seperti yang beliau katakan, mereka adalah amanah yang diberikan kepada kita dari orang tuanya untuk kita didik sesuai dengan juga jargon kita, mendidik anak didik seperti anak kandung sendiri. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Demikian tadi bincang-bincang kita ngobrol dengan Bapak Dr. Andes Haji Marifuddin MZ MPDI, berawal dari beliau SD meningkat ke SMA, sekarang menjadi pengawas, dan beliau adalah salah satu guru yang di zamannya dan zaman saat ini untuk bisa dijadikan suri taulan dalam bekerja dengan loyalitas tanpa batas. Masya Allah. Dan di mana kata beliau, bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Dimanapun kita berada, segala peraturan kita taati dengan benar, tunaikan kewajiban kita, hak akan terpenuhi dengan sendiri, dan apa yang bisa kita berikan untuk yang terbaik tempat kita untuk bekerja. Insya Allah dengan niat yang tulus, apalagi keagamaan di sini beliau yang mengontrol, dan insya Allah beliau menjadi suri tauladan dalam memberikan contoh tingkat keagamaan dari duha, sholat berjamaah, lalu puasa juga kami punya peraturannya di sini, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu hidayah bagi seluruh alam dan menjadi berkah bagi anak didik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Demikian para segenap pemirsa podcast yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ingin ngobrol langsung dengan Pak Haji, beliau 24 jam. Beliau humble, bisa bertemu. Kalau mau ke masjid Muswari Tahir zuhur, insya Allah ketemu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan ucapan akhir hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.